Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Dewan juri yang saya hormati, saya sebagai bagian dari pemerintah, saya menyatakan bahwa saya mendukung dunia dengan adanya pengelolaan sumber daya penting yang dikelola oleh Agensi Sumber Daya Internasional. Kemudian, sebelum saya menyampaikan argumen saya mengenai pernyataan ini, saya akan memberikan sedikit konteks. Agensi Sumber Daya Internasional ini berbentuk lembaga dengan skala internasional yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola sumber daya penting di skala global. Sumber daya penting ini mencakup sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dan untuk mendukung pernyataan saya membagi argumen saya menjadi dua. Yang pertama, dengan adanya lembaga global yang mampu mengelola sumber daya yang krusial, lembaga ini akan dapat mengatur jalannya lalu lintas perdagangan sumber daya internasional. Lembaga ini nantinya akan mengetahui mana negara yang perlu mengimpor dan juga mana negara yang perlu mengekspor, serta apa saja yang dibutuhkan negara-negara tersebut untuk mengelola sumber dayanya masing-masing. Mengingat bahwa ada negara yang memiliki sumber daya yang sangat tinggi, namun juga ada negara yang memiliki sumber daya yang sangat rendah. Kemudian, dengan wewenang ini, lembaga dapat mengatur perdagangan internasional dan kemudian dapat menciptakan pemerataan sumber daya, yang kemudian dapat meningkatkan kesejahteraan global. Seperti yang kita ketahui, bahwa sumber daya penting ini merupakan sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Maka, pemerataan atau distribusi sumber daya tentu sangat krusial dan sangat diperlukan masyarakat global saat ini. Dan juga mengingat sumber daya penting ini juga sangat krusial dan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masing-masing negara. Dan kemudian adanya agensi atau lembaga internasional ini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan ketimpangan ekonomi antar negara. Sebagai contoh, negara Venezuela yang pada puluhan tahun lalu memiliki sumber daya minyak yang sangat kaya, namun sekarang apa? Krisis ekonomi besar-besaran, kemudian berpengaruh pada kesejahteraan masyarakatnya yang turun, lalu masyarakatnya memilih untuk migrasi keluar atau istilahnya emigrasi. Dan juga pada negara Venezuela ada eksploitasi yang berlebihan menyebabkan barel minyak mereka menjadi turun. Hal ini karena Venezuela dulunya menggantungkan perekonomiannya pada minyak bumi. Padahal infrastruktur dan SDM mereka belum mumpuni dan akhirnya karena proses pengolahannya yang salah, cadangan minyak mereka menjadi turun drastis. Kemudian bandingkan dengan negara Arab Saudi yang memiliki barel minyak yang tidak sebanding atau tidak sebanyak dengan Venezuela, namun mereka pengelolaan dan juga infrastrukturnya sangat baik. Dan akhirnya minyak tersebut dapat menjadi sumber pendapatan negara yang dapat menyejahterakan rakyat-rakyatnya. Dengan didirikannya lembaga global yang memiliki wewenang untuk mengelola sumber daya internasional, kasus seperti negara Venezuela ini dapat dihindari dan juga dapat diatasi. Karena agensi sumber daya internasional ini dapat membantu mengelola sumber daya suatu negara dengan benar dan menghindari risiko kegagalan pengelolaan sumber daya. Kemudian, argumen saya yang kedua, yakni adanya penindaklanjutan dan juga pencegahan tambang ilegal dengan adanya agensi atau lembaga internasional. Agensi internasional memiliki hak untuk membuat kebijakan dan juga menegakkan hukum untuk mengatur dan mengawasi jalannya perdagangan sumber daya internasional, termasuk menindaklanjuti adanya penambangan ilegal yang merugikan. Sebagai contoh, negara Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Namun, pendapatan negara atau APBN yang berasal dari sumber daya alam ini tidak sebanding dengan pendapatan yang berasal dari pajak. Hal ini karena masih maraknya tambang ilegal yang berada di Indonesia. Sebagai contoh, tambang ilegal yang berada di Raja Ampat yang menambang nikel. Tambang ini terbukti telah merusak ekosistem pariwisata yang sangat sensitif. Ditambah dengan tambang ilegal, ditambah karena hal ini merupakan tambang ilegal, hasil tambangnya itu tidak masuk di pendapatan negara. Dan juga, tambang ini telah merusak ekosistem pariwisata yang sangat sensitif, yang kemudian dapat menurunkan tingkat pendapatan masyarakat sekitar pariwisata. Dan dengan adanya agensi internasional, hal ini kemudian dapat diatasi. Agensi ini dapat menerapkan kebijakan dan sanksi internasional yang melarang aktivitas pertambangan ilegal. Dan juga perlu kita ketahui bahwa pertambangan ilegal ini kemudian dapat
menyebabkan kelangkaan sumber daya, karena pertambangan ilegal ini mereka tidak memiliki izin resmi. Jadi mereka bisa saja mengeksploitasi sumber daya alam pada suatu negara dengan berlebihan, kemudian tidak menutup tambang tersebut, kemudian akan menciptakan yang namanya kelangkaan sumber daya. Dewan juri yang saya hormati, dengan adanya agensi internasional yang mengelola sumber daya penting secara global, kemudian akan menciptakan dampak seperti berikut. Pertama, dapat menciptakan pemerataan atau distribusi sumber daya melalui wewenang mengatur jalannya aktivitas perdagangan sumber daya internasional. Yang kedua, adanya penindaklanjutan tambang ilegal, yang kemudian dapat mencegah adanya aktivitas atau eksploitasi secara berlebihan yang kemudian dapat menciptakan kelangkaan sumber daya internasional. Terima kasih.